Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Novianto dari kelas 4H dengan NIM 212111292. Di sini saya akan membuat video materi pembelajaran yang bertemakan prinsip etika bisnis konvensional dan Islam. Tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah etika bisnis syariah. Langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama. Konsep bisnis dalam Islam memiliki arti aktivitas yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan juga keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan juga secara efisien. Jadi dikelola secara baik dan benar, tidak berlebihan, dan juga harus efektif agar tidak menimbulkan kerusakan bagi alam dan juga merugikan sesama manusia. Dalam etika bisnis Islam ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana yang diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai yang dianut. Ada beberapa etika yang harus diterapkan oleh setiap pebisnis muslim dalam menjalankan bisnis yang mencakupi 5 konsep, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan juga kebenaran. Prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan seperti yang telah direfleksikan dalam konsep tauhid telah menggabungkan semua aspek kehidupan seorang muslim dari segi ekonomi, sosial, dan politik menjadi aspek-aspek yang homogen, di mana di dalam aspek tersebut selalu mementingkan model konsistensi serta ketertiban yang absolut. Adanya dimensi vertikal, yaitu manusia dengan penciptanya, dan juga horizontal atau sesama manusia. Jadi ada hablu minallah dan juga hablu minanas. Yang kedua itu ada keseimbangan. Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis Islam. Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi menentukan bentuk kegiatan-kegiatan yang terbaik dengan penjelasan yang detail bahwa anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam hal kebutuhan, maka atas sumber daya real masyarakat harus didahulukan. Yang ketiga itu ada kehendak bebas. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya, bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Jadi manusia itu bebas untuk memiliki kekreativitasan dalam dirinya. Kekreativitasan itu tidak dibatasi. Jadi dia bebas melakukan apapun gitu. Konsep kebebasan dalam Islam ini lebih mengarah pada kerjasama. Jadi harus bekerja sama, tidak boleh melakukan persaingan yang mematikan usaha satu sama lain, tidak boleh merugikan orang lain karena itu dilarang dalam Islam. Walaupun ada persaingan dalam usaha, maka persaingannya itu adalah dalam hal yang baik. Contohnya kayak berlomba dalam kebaikan gitu, atau fastabihul khairat.
Pertanggungjawaban. Manusia perlu mempertanggungjawabkan atas tindakannya karena untuk memenuhi kesatuan dan keadilan. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu semua ada konsekuensinya tersendiri. Dia harus dapat mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dengan adanya sebuah pertanggungjawaban itu tadi dan konsep etika, maka tidak menuntut suatu hal yang mustahil dikerjakan oleh manusia, seperti dalam suatu hal kebebasan yang tanpa batas. Menurut Al-Ghazali, konsep adil meliputi hal bukan hanya equilibrium, tetapi juga keadilan dan juga pemerataan. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia. Dan yang terakhir ada kebenaran. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi. Akad bisa yang nama lainnya itu perjanjian. Jadi kalau melakukan perjanjian itu harus benar, tidak boleh salah satu pihak tuh mengingkari akad tersebut. Proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain. Dalam Al-Quran, prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan juga kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Termaksud ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramatamahan. Kesukarelaan dalam pengertian sikap sukarela antara kedua pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian bisnis. Jadi dua orang yang melakukan kerjasama bisnis ini atau lebih, semuanya itu harus rela, harus ikhlas, harus ridho. Jadi tidak boleh kayak yang salah satu pihak itu merasa dia masih nggak ikhlas nih, masih nggak ridho. Jadi nanti itu bisa membatalkan akad tersebut. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi itu tadi. Selebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.